Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama saya ya di pendamping PPKH ya. Semoga hari ini selalu menyenangkan ya. Edisi hari Selasa, ya edisi hari Rabu ya. Hari ini hari Rabu tanggal 24 September 2025. Kebetulan saya ada waktu luang ya karena mau ke lapangan. Pas cek tadi di aplikasi Sigma itu datanya sedang diperbaharui ya. Biasanya saya ke lapangan tiap hari itu melaksanakan ground checking, pembaharuan DTSN dan Monep ya. Monep sembako dan PKH atau irisan PKH. Di tujuan Monep itu eh, memang bagus sekali ya. Dimana Monep sembako ini memastikan KPM PKH dan BPNT itu masih layak atau tidak ya. Karena di aplikasi tersendiri ada kuesioner yang menyatakan bahwa bantuannya berapa yang diterima ya, terus siapa yang mengambilnya, ada pemotongan atau tidak, dan aset yang dia miliki apa aja ya. Dan tentu sampai dipoto rumahnya dan KPM-nya sendiri yang langsung dipoto melalui aplikasi ya yang tergeotagging ya. Jadi tersalurkannya di mana ya kalau di daerah kami sendiri itu tahap satu ya. Tahap satu itu masih melalui PT Pos dulu waktu bulan periode Januari, Februari, Maret ya. Dan sekarang ini migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara guys. Dan tentu selain Monep juga ada ground checking ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk para KPM atau warga yang terus didatangi oleh pendamping PKH ke lapangan, langsung survei ke lapangan ya. Untuk kuesioner tersendiri Monep ya, itu memerlukan waktu kisaran 3 menit sampai 5 menit guys. Dan untuk ground checking ya memerlukan waktu kisaran 7 sampai 10 menit, itu paling cepat ya. Apalagi kalau misalkan anggota keluarganya banyak ya, itu memerlukan waktu lama juga ya. Yang pasti untuk data itu lebih akurat ya. Jadi kalau ditanya oleh pendamping jawabnya dengan jujur ya. Nah, sering mempertanyakan tuh ya, kenapa belum cair ya, padahal kartu sudah dapat ya. Khususnya bagi KPM yang migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara ya. Pada bulan kemarin, bulan Agustus September itu KPM menerima burekol ya, buku rekening kolektif Bank Mandiri ya tentunya, dari PT Pos ke Bank Mandiri, ada juga mungkin ke Bank BNI ya. Namun sampai hari ini tapi belum bisa dicairkan. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan juga ya. Nah, perlu perlu diketahui ya. Ya intinya berharap pendamping itu berharap ya untuk wilayah masing-masing itu jangan percaya dengan berita media sosial ya. Informasi pencairan, apalagi tentang informasi pencairan ya. Karena setiap wilayah beda. Nah, bahkan hari ini kemarin itu statement Bapak Menteri Kementerian Sosial Pak Gus Ipul ya, itu menyampaikan bahwasannya burekol yang migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara itu sudah hampir selesai, kisaran 90% ya, untuk pendistribusian kartu KKS Bank Mandiri ya. Dan tentu ini juga ada informasi akan ada penambahan lagi guys, otomatis itu waktunya juga mundur lagi. Tentu eh, untuk pencairan yang khususnya migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara itu tinggal menunggu aktivasi saja kawan-kawan ya, tinggal menunggu aktivasi. Nah, beruntung bagi mereka yang wilayah-wilayahnya sudah menggunakan kartu ATM atau Bank Himbara ya, itu bahkan tahap 3 periode Juli, Agustus, September ya itu sudah cair. Nah, kemarin Kementerian Sosial menyampaikan bahwa tahap 3 pun sudah diproses, pencairan sudah mencapai 75% guys. Jadi 75% itu yang tahap 2 dan tahap 3 itu sudah disalurkan gitu. Itu di wilayah-wilayah yang memang sudah menggunakan kartu Bank Himbara ya, atau kartu KKS atau kartu ATM. Nah, bagaimana dengan yang beralihan
dari PT Pos ke Bank Himbara, nah itu tinggal menunggu ya, sebenarnya tinggal menunggu ya, tinggal kesabaran KPM saja. Memang kalau berbicara butuh itu semua butuh ya, jangan sampai menjadi kendala atau menjadi masalah bagi diri sendiri ya. Contohnya sering mendengar informasi pencairan, akhirnya langsung ngecek ke ATM ya atau ke briling terdekat ya, Pak. Padahal kartunya belum diaktifasi ya, atau belum dibuka kuncinya ya, sehingga kartunya terblokir atau terdebet ya, karena saking penasarannya pengen mengecek ya. Nah, itu sebenarnya menjadi repot bagi KPM sendiri ya, tentu bagi pendamping juga. Kenapa saya tekankan kepada KPM khususnya dampingan saya, yaitu jangan sampai melihat mendengar pencairan ya atau saldo masuk itu dari pihak ketiga atau dari media sosial ya, karena itu akan menjadi gemuruh. Karena apa? Karena pendamping setiap pencairan atau setiap informasi bahwa uangnya sudah masuk itu akan menyampaikan kepada KPM gitu. Dan bahkan wajib melaksanakan sosialisasi sebelum pencairan gitu. Nah, entah itu melakukan pencairannya secara mandiri ya, atau secara di bank di briling ya, atau secara komunitas, karena pendamping wajib melaksanakan sosialisasi baik itu cara pengambilan dan tata cara pemanfaatan bantuannya, penggunaan bantuannya gitu. Itu akan disosialisasikan kepada KPM melalui pendamping gitu. Jadi sebenarnya informasi yang akurat itu dari pendamping sosial wilayah masing-masing, karena di seluruh Indonesia di tiap desa atau kelurahan itu ada yang namanya pendamping PKH guys ya. Nah, selain pencairan juga pendamping hari ini selalu ke lapangan gitu ya, memastikan ground checking berjalan dengan lancar, monep berjalan dengan lancar ya. Jadi kalau misalkan ada pendamping yang memang tidak ke lapangan atau misalkan hanya menyuruh ketua atau RT setempat ya untuk memoto saja ya, memoto KPM dan rumahnya, itu dipastikan datanya itu hanya menduga-duga atau banyak menghayal gitu kalau dikerjakannya itu di rumah ya, karena monep dan ground checking itu pendamping wajib ke lapangan langsung ke rumah KPM gitu guys ya, pendamping langsung ke rumah KPM karena kuesioner-kuesionernya pasti berbeda jawaban KPM itu ya, entah itu asetnya, entah itu rumahnya ya, entah itu keadaan ekonominya, keadaan pendidikannya, keadaan kesehatannya, kan di situ ada cacat fisik atau misalkan disabilitas, sakitnya apa gitu kan. Terus banyak hal, ada 32 kuesioner guys ya. Kalau pendamping hanya memoto rumahnya saja atau memoto KPM-nya saja atau dan dikumpulkan kartu keluarga, itu dipastikan pengisiannya itu tidak akurat ya, hanya menghayal gitu. Beda dengan langsung ke lapangan ya. Pendamping langsung ke lapangan ya, walaupun sehari dapat misalkan 10 KPM ya itu kan bertahap guys. Karena ini akan menjadi kebiasaan pendamping nanti ke depannya ya untuk melaksanakan ground checking dan monep gitu. Jadi jangan sampai KPM kalau hanya dipoto rumahnya saja ya dan dipoto KTP atau KK serta foto KPM-nya oleh pendamping atau bahkan oleh ketua kelompok atau sejenisnya yang diperintahkan oleh pendamping, itu jangan mau ya. Khawatir datanya tidak akurat ya. Kalau hanya menembak pengisiannya di rumah ya, apalagi kan ada geotaggingnya ya gitu ya. Dipastikan kalau pendamping ke lapangan itu ada pengisian atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak guys ya. Pastikan oleh KPM, perlu diketahui nih ya. Khawatir kalau misalkan hanya dipoto rumahnya ya, tidak ada pengisian kuesioner di dalam aplikasi ya. Nah, itu nantinya khawatir tertukar pas diinput di rumah misalkannya. Itu salah gitu kerjaannya apa yang harusnya buruh jadi misalkan jasa lainnya dan lain sebagainya gitu. Tapi beda dengan langsung ke lapangan, itu datanya akurat sesuai dengan jawaban kuesioner, sesuai dengan jawaban KPM-nya gitu ya. Jadi untuk para KPM kalau pendamping melaksanakan ground checking dan monep ya, pastikan pendamping mengisi langsung di aplikasi ya, dan sampai pemotretan rumah KPM baik luar dan dalam ya, serta memastikan jawaban KPM-nya dengan jujur ya gitu ya. Jadi jangan sampai hanya dipoto saja gitu, dipoto
rumahnya, dipoto kartu keluarganya, dan dipoto KPM-nya ya. Itu yang menjadi pertanyaan karena itu datanya nanti akan tidak akurat ya. Jadi untuk ground checking dan monep ya itu memerlukan kisaran waktu. Kalau monep itu kisaran 3 menit sampai 5 menit ya pertanyaannya. Bahkan ground checking itu bisa memerlukan waktu 7 sampai 10 menit per KPM, guys. Ya wajar dan resiko pendamping ketika memang ke lapangan ya rumahnya pada jauh-jauh ya. Itu kan udah sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Jadi untuk informasi pencairan sekali lagi ya, yang baru dapat kartu KKS dipastikan itu akan cair tahap keduanya ya. Namun di tahap ketiganya itu belum tentu karena terus migrasi dari pembaharuan data, sinkronisasi data dari capil dan lain sebagainya ya. Itu bisa jadi acuan untuk tahap ketiganya bisa cair atau tidak ya. Makanya perlu dilakukan pendataan yang lebih akurat. Itu saja yang mungkin saya sampaikan ya. Pokoknya pendamping itu setiap hari tidak leha-leha, akan tetapi terus melaksanakan monep dan ground checking serta P2K2 dan tugas-tugas lainnya, tentu untuk menyampaikan juga, mensosialisasikan juga terkait dengan pencairan ya. Nah, untuk pencairan PKH tahap 2 dan tahap 3 yang memang kartu KKS-nya baru datang, baru diambil ya, tunggu informasi saja dari pendamping ya. Sabar, mudah-mudahan di bulan Oktober ini cair. Nah, bisa jadi itu digabung antara tahap kedua dan tahap ketiga ya. Jadi double, tahap kedua dan tahap 3 itu di bulan Oktober dibayarkan serentak ya. Jadi KPM yang memang tahap 2 dan tahap 3-nya belum cair, yang memang basic engine-nya masih layak, desil 1 sampai dengan 5 ya, itu akan menerima double kemungkinan ya di bulan Oktober ya. Karena tahap 2 dan tahap 3 itu insya Allah akan digabung ya, kemungkinan besar digabung ya, karena ini sudah memasuki bulan September yang sebentar lagi tahap 3-nya itu sudah habis ya, karena bulan Oktober itu sudah memasuki tahap keempat. Nah jadi pada bulan-bulan inilah Oktober dan November mungkin akan ada terus pencairan ya, karena tahap keempat pun itu sudah memasuki, karena tahap keempat itu Oktober, November, dan Desember. Jadi waktunya cair, insya Allah akan cair ya. Jadi harap tenang, harap sabar bagi KPM yang memang baru mendapatkan kartu ya. Sabar, tunggu informasi dari pendamping sosialnya masing-masing ya. Sekali lagi, pendamping terus melakukan ground checking dan monep, dan pastikan KPM juga jangan hanya dipoto saja, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu diinput oleh pendamping. Itu aja, semoga bermanfaat ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan di komentar dan saya akan langsung jawab ya. Dan tentu kalau misalkan banyak yang bertanya dengan pertanyaan yang sama akan membuat penjelasan kembali ya di video berikutnya, dan di channel ini akan mengupload itu kegiatan-kegiatan pendamping juga di lapangan seperti apa ya. Pokoknya mohon dukungannya juga bagi kalian untuk berkembangnya channel ini dengan cara klik subscribe ya, like and share serta komen ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Channel ini menjadi informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.